Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ivan Alfianto Purnomo, yang dalam video kesempatan kali ini saya akan coba menyimpulkan apa yang sudah saya pelajari mengenai materi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Yang dimana video kesempatan kali ini saya buat untuk memenuhi tugas 3 dalam mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh Universitas Terbuka. Nah, yang dimana nanti di setiap sesinya, dari mulai sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, sesi keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh, nanti akan coba saya simpulkan apa saja materi yang sudah saya pelajari dalam mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh. Nah, kita masuk pada sesi pertama. Di sesi pertama ini, saya mempelajari materi mengenai konsep dasar teknologi pendidikan, yang dimana prinsip utama dalam teknologi pendidikan adalah memfasilitasi orang untuk belajar. Nah, di sini teknologi pendidikan merupakan suatu studi dan penerapan secara etis dari teori, research, dan praktek terbaik untuk menghasilkan pengetahuan, sekaligus memediasi dan meningkatkan belajar dan kinerja melalui desain, manajemen, dan implementasi strategik melalui proses dan sumber daya belajar dan pembelajaran. Nah, itu satu kesimpulan dari sesi pertama. Baik, kita lanjut pada sesi kedua. Pada sesi kedua ini, saya belajar mengenai teori pendidikan jarak jauh, konsep dasar dan ciri pokok. Nah, di sini apa saja sih ciri pokok untuk pendidikan jarak jauh di sini? Nah, yang pertama, pendidikan jarak jauh dilakukan melalui institusi, bukan studi sendiri atau self-study. Nah, di sini suatu belajar non-akademik itu tidak dikatakan teori pendidikan jarak jauh. Nah, di sini yang kedua, keterpisahan geografis atau keterpisahan peserta didik dengan pengajar. Dan yang ketiga, itu terjadinya komunikasi interaktif yang menghubungkan antara kelompok belajar dan antara mereka dengan pengajar dan institusi. Yang keempat, munculnya kelompok atau komunitas belajar yang terdiri dari peserta didik, pengajar, dan sumber daya pembelajaran. Nah, itu salah satu ciri untuk teori pendidikan jarak jauh. Nah, di sini masuk ke sesi ketiga, yang di sesi ketiga ini saya belajar mengenai materi berbagai variasi praktek penting dalam pendidikan jarak jauh. Nah, berbagai variasi belajar yang dialami peserta didik dalam pendidikan jarak jauh atau PJJ dapat diidentifikasi dengan variasi penggunaan teknologi dan pendekatan konsep-konsep seperti ada online learning, cyber learning, virtual learning, distributed learning, hybrid learning, and blended learning, dan mobile learning. Nah, itu berbagai macam variasi praktek penting dalam pendidikan jarak jauh. Nah, selanjutnya pada sesi keempat, di sini saya mempelajari mengenai fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Nah, di mana fungsi manajemen pembelajaran untuk pendidikan jarak jauh atau PJJ lebih kompleks dan spesifik karena mempersyaratkan pengguna media komunikasi yang tepat guna, interaksi, pembelajaran yang efektif, keterlibatan tutor dengan keahlian khusus, penguasaan yang berkaitan dengan latihan. Nah, teknik penilaian hasil belajar yang sesuai dan dukungan manajemen sistem informasi. Nah, di sini fungsi manajemen pembelajaran menyangkut pula penyelenggaraan pengembangan bahan pembelajaran dan bahan ujian dalam sejumlah besar materi. Nah, itu salah satu kesimpulan mengenai fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Nah, lanjut ke sesi kelima. Di sesi kelima ini, saya belajar mengenai aplikasi teknologi pendidikan dalam pemecahan masalah pendidikan jarak jauh. Nah, yang dimana di sini revolusi industri 4.0 ini mengembangkan sistem peluncuran pendidikan termasuk dalam PJJ khususnya untuk pencapaian tujuan-tujuan yang bersifat kognitif. Nah, di sini teknologi pendidikan berperan dalam mendesain dan mengembangkan kualitas pendidikan secara sistematik untuk digunakan dalam pelayanan sejumlah besar peserta didik yang sangat heterogen. Nah, dalam program PJJ yang dikelola mempunyai tugas untuk menjangkau peserta didik yang tersebar secara luas di berbagai daerah, dari perkotaan sampai pada pedesaan. Nah, di sini misi PJJ ini harus dicapai melalui berbagai cara dengan memanfaatkan berbagai media serta strategi peluncuran yang dapat menjangkau peserta didik. Nah, di sesi ke-6 ini mengenai materi bahan pembelajaran jarak jauh.
Nah, di sini bahan pembelajaran PJJ bukan saja mengandung isi atau materi pendidikan seperti yang terdapat di dalam buku teks biasa, tetapi juga mengandung langkah-langkah kegiatan interaksi pembelajaran yang perlu dilakukan oleh peserta didik agar bisa menguasai materi tersebut dengan baik. Nah, begitu. Untuk sesi ketujuh di sini kita mempelajari mengenai materi manajemen pembelajaran PJJ. Yang disimpulkan bahwa pendekatan sistem approach itu adalah salah satu ciri pokok dan dari fungsi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan. Di samping itu, penerapan teknologi pembelajaran menganut prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau learning center dan penggunaan sumber daya belajar secara luas atau broad learning center, broad learning resource. Nah, itu merupakan materi ke sesi 7 mengenai manajemen pembelajaran PJJ. Nah, baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, merupakan semua kesimpulan dari mulai sesi pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke-7. Nah, dalam pendidikan, dalam mata kuliah teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.